Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Heri Amaransyah. Kali ini kita akan membahas materi tentang asas-asas kewarganegaraan Indonesia, melanjutkan materi PKN kelas 10. Jadi untuk minggu yang lalu, minggu kemarin, mohon maaf karena saya belum bisa membuat video. Tapi di minggu ini saya harap nanti ada 2 part video, 1 part video untuk materi minggu kemarin, 1 part video untuk materi minggu ini. Oke. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada dasarnya, umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu asas keturunan. Yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya kewarganegaraannya negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Itu yang pertama. Yang kedua ada asas ius soli, asas kedaerahan atau tempat lahir, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak berpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan 2 kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk, yaitu apatrid, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seseorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Bipatrid, yaitu adanya seseorang berkedudukan mempunyai 2 macam kewarganegaraan sekaligus, kewarganegaraan rangkap. Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi di negara A juga menganggap dia sebagai warga negara berdasarkan tempat kelahirannya. Seperti itu. Dalam menentukan status kewarganegaraan, pemerintah suatu negara lazim menggunakan 2 stelsel sebagai berikut. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Naturalisasi biasa. Stelsel pasif, yaitu seseorang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan satu tindakan hukum tertentu. Naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal berikut. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Hak repudiasi, hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Asas ius sanguinis, yaitu asas menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Asas ius soli,
secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya dan berlaku terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan diatur undang-undang. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan dan diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Setiap proses permohonan dinamakan dengan perwarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan perwarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Naturalisasi biasa, orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 tahun 2006 nomor 2012 ya. Berusia 18 tahun atau sudah kawin, pada dasarnya mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Paling singkat 10 tahun, tidak berturut-turut, sehat jasmani rohani, dapat berbahasa Indonesia, mengakui dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi keluarga negara ganda, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2006 nomor 12. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan alasan kepentingan negara dan memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Oke, cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tugasnya kalian rangkum saja ini tadi materi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.